Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Semoga seluruh jamaah Al-Hikmah senantiasa sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang pesan moral dari ibadah sholat, atau boleh juga disebut hikmah-hikmah dari gerakan-gerakan dan bacaan sholat, atau boleh juga disebut dengan maqasid asy-syariah, maksud-maksud dari syariah dalam ibadah salat. Kita sudah membahas berdiri, menghadap kiblat, mengangkat tangan. Berdiri simbolisasi teguh pendirian, ajeg istiqomah, mengarah ke kiblat, menghadap kiblat. Berdiri bukan sekedar istiqomah ajeg, hidup itu jadi hidup bukan sekedar perlu istiqomah dan ajeg, tapi perlu arah yang jelas, dan arah yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita ke dunia, pada saat itu juga kita mulai perlahan meninggalkan dunia dan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berkata dalam berdiri itu, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah. Berdiri ditegaskan dengan ucapan kita bahwa memang arah hidup kita ini adalah menuju Allah. Tujuan puncak itu adalah menuju Allah. Tegasnya adalah mahabbatullah, mencintai Allah. Mengangkat tangan dan melifatkan di dada itu simbolisasi atau pernyataan kepasrahan kita kepada Allah melalui hukum-hukumnya. Pasrah kepada hukum Allah yang berada di alam ini, hukum kauniyah, sebab akibat, dan pasrah kepada hukum Allah yang datang lewat Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita lanjutkan dengan ruku, ya, gerakannya. Saya lewat tentang bacaan Fatihah karena itu bisa atau sudah pernah saya sampaikan secara detail, dan mungkin suatu saat disampaikan lagi dalam session yang lain. Sekarang kita masuk ke rukunya. Ayatnya tadi dibaca dalam sholat, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Menarik ini. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu supaya kamu bahagia. Jadi kita akan temukan di Quran itu ayat-ayat yang memberitakan kebaikan-kebaikan utama diakhiri dengan muflihun. Al-Baqarah juga seperti itu, ujungnya muflihun. Atau akan menemukan ayat yang menawarkan kebahagiaan tapi ujungnya disertai perintah kebaikan-kebaikan utama, seperti qad aflahal
muflihun. Diawali dengan bahagia, ujungnya adalah perintah-perintah kebaikan. Maka dari sini Al-Farabi menyimpulkan bahagia itu didapatkan hanya dengan kebaikan utama, ultimate good, kata dia, kebaikan utama. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah, ruku itu esensinya makna yang paling dasar dari ruku itu adalah simbol penghormatan. Itu. Jadi esensi dari ruku itu adalah menghormati dan memuliakan. Dan ini menjadi simbol-simbol di keseharian bangsa-bangsa di dunia ini. Orang Jepang itu ruku itu menghormati manusia itu. Cuman sebentar, set gitu. Orang Jawa, orang Sunda juga namanya manggut. Jadi tidak dalam, hanya sedikit aja. Hanya sedikit membungkukan, sedikit membungkukan. Dan orang Jepang juga tidak sampai 90 derajat full gitu dan lama. Hanya kepada Allah lah ruku diekspresikan dengan 90% 90 derajat 90 derajat dan dalam waktu yang lebih lama. Dan itu wajar. Sebetulnya terhadap makhluk seperti Jepang itu kan budaya sih sebetulnya. Dia juga tidak bermaksud untuk menyembah sih sebetulnya. Namanya budaya ya. Tapi ada yang sampai mengkritik bahwa itu gak boleh juga. Saya berpendapat atau memahami kalau niatnya takdis, mensucikan, mengagungkan yang paling agung, itu jelas musyrik. Kalau ada dalam hati itu takdis. Tapi kalau ada sekedar penghormatan biasa, tidak ada dalam hati itu pengagungan, pensucian, itu budaya, itu tidak masalah. Jadi saya suka mengambil yang tengah, yang moderat lah ya, antara dua kutub. Ya hanya rengkuh itu apa, selamat pagi, hanya segitu aja. Itu kan ekspresi sebuah budaya dan tidak ada tujuan penyembahan, tidak ada tujuan takdis. Itu saya yakin itu tidak sampai kepada musyrik. Tapi kalau memang berlebihan sampai sujud di hadapan manusia dengan segala macam, itu pasti masalah itu. Kembali lagi kepada niat juga sih sebetulnya. Jadi intinya ruku itu penghormatan yang dalam, dan itu hanya layak dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan menghormati, orang akan menjunjung tinggi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin menghormati sedemikian dalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di luar sholat, di luar keseharian dia tidak memuliakan apapun atau tidak memuliakan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya perintah-perintahnya. Sebetulnya kita datang sholat itu memuliakan perintah Allah. Adzan, lalu kita jawab, sebetulnya memuliakan kalimat Allah sebetulnya. Orang baca Quran, kita mendengarkan, sebetulnya itu kita sedang memuliakan kalimat Allah sebetulnya. Sedang memuliakan kalimat Allah. Kita masuk di kamar mandi tidak membacakan kalimat-kalimat thayyibah, itu memuliakan kalimat-kalimat Allah sebetulnya. Nah, itu. Jadi memang di dalam sholat diekspresikan dengan ruku, di luar sholat diekspresikan dengan tadi membaca kalimat-kalimat Allah, atau mendengarkan kalimat-kalimat Allah, atau tidak mengucapkan kalimat-kalimat Allah ketika masuk ke tempat yang kotor. Kedua, selain memuliakan Allah yang maha mulia seraya berucap subhana rabbiyal azim,
Maha suci Engkau ya Allah, Robbi, Tuhanku. Robbiya itu Robbi asalnya, karena dimudhofkan maka jadi dibaca ya-nya itu Robbiyal. Di depannya kan ada alif lam. Kalau tidak dibaca ya, Robbiyal itu jadi Robbi Al-Azim jadinya bacanya gitu. Karena kita mau menyebut Al-Azim, maka yang tadi Robbi sukun itu harus dikasih harokat penyeimbang. Robbiyal Azim, Robbi Al-Azim, dimudhofkan itu. Yang Robbi Tuhanku, Al-Azim yang maha agung. Sesuai dengan posisi kita ketika kita membungkukkan badan 90 derajat, ucapan kita menyebut Allah yang maha agung. Nah, napi yang kedua, pelajaran pesan moralnya adalah kita juga bukan saja disuruh memuliakan Allah yang maha agung, tapi juga kita disuruh memuliakan ciptaan Allah yang agung. Dari sekian ciptaan Allah itu yang paling tinggi adalah manusia. Di samping memuliakan Allah, memuliakan apa yang berhubungan dengan Allah, atau memuliakan ciptaan-ciptaan Allah yang lain sesuai dengan takaran pesan syariah. Apa ada di Quran atau di hadis perintah memuliakan makhluk Allah yang bernama manusia? Bukan ada, banyak. Yang serius ya di Quran ya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Allah sendiri yang menyampaikan kalimat itu. Kami telah memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum, kami bawa mereka ya. Wa hamalnahum, kami bawa mereka. Fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Maksudnya kami berikan kepada manusia kemampuan untuk mengarungi daratan dan lautan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Bahkan udara, tapi di sini tidak disebut ya. Itu diberi kemampuan mengarungi daratan lautan, itu diberi kemampuan menaklukkan. Karena daratan dan lautannya dijadikan rendah, dijadikan mudah dikuasai. Kalimat-kalimat dijadikan rendah dan dijadikan mudah dikuasai itu di Quran banyak. Kalimatnya berbunyi wasakhara lakum, kami tundukkan untuk kamu. Kalimatnya begitu. Jadi daratan dan lautan dijadikan mudah untuk ditakluki, untuk ditaklukkan oleh manusia. Itu namanya wahamalnahum fil barri wal bahri. Dijadikan tunduk. Kemudian warazaqakum minat thayyibat, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baiknya. Itu juga pemuliaan terhadap manusia dari Allah. Kalau kambing itu makan rumputnya, makan jeraminya, sapi itu kalau manusia makan berasnya, kan beda. Kalau kalau kambing makan kulit pisangnya, kalau manusia makan pisangnya, beda. Jadi memang dibedakan. Wa hamalnakum bil barri wal bahri wa razaqakum minat thayyibat. Yang kedua, dalam khutbah Rasulullah, ini yang serius, perintah Allah yang serius itu. Saya ingin satu ayat lagi sebelum ke hadis. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Karena demikian itu kami maktubkan kepada Bani Israel. Di sini memang khitabnya, titah itu, kalimat itu kepada Bani Israel. Tapi pelajarannya untuk kita semua yang baca ayat itu.
Dari sinilah berlaku sebuah kaidah usul fikih dan kaidah tafsir juga sebetulnya, al-ibratu fi umumil lafdi la fi khususis sabab. Al-ibrati fi umumil lafdi, pelajaran itu karena lafadznya yang umum. La fi khususis sabab, bukan karena sebabnya yang khusus. Sebabnya yang khusus itu di sini maksudnya kalimat ini diucapkan kepada Bani Israel. Tapi pelajarannya buat semua yang baca. Itulah kaidah al-ibratu fi umumil lafdi la bi khususis sabab. Misalnya di surat Al-Baqarah kita sering mendengar, ya Bani Israil dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah atas kamu. Kan kepada Bani Israel. Pelajarannya untuk kita semua, itu namanya al-ibratu fi umumil labdi la bi khususis sabab. Kembali, katabna ala Bani Israel, kami wajibkan kepada Bani Israel, kami maktubkan kepada Bani Israel dan juga kita yang sedang membaca, dan model begini, metode seperti ini itu model yang halus. Memerintah si A tapi dengan menyebut cerita si B. Kan halus, ini kategori yang halus. Tapi kalau yang tegas itu diharamkan kepada kamu minuman keras, langsung tuh kan, to the point. Diharapkan kepada kamu bangkai daging babi, itu to the point tuh, itu muhkam. Tapi ada perintah itu, perintahnya ke A, tapi kalimatnya dengan membuat cerita. Itu keren, itu perintah yang lembut itu. Tidak langsung ke kitanya, kan? Tidak mentok ke kitanya gitu. Nah, di Quran itu ada model-model perintah itu seperti itu. Hai Bani Israel, ingatlah kepada Tuhanmu, kepada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Itu enak. Tapi kita harus paham, maksudnya kepada kita juga sebetulnya itu. Nah, termasuk keindahan Al-Quran itu diantaranya seperti itu, menggunakan cerita sejarah masa lalu. Ancaman kepada Bani Israel, rahib-rahib mereka itu, ingat, ya ayyuhalladzina amanu inna min ahbarakum, inna min, sesungguhnya sebagian dari rahib-rahib mereka, waruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka. Kan ancaman kepada orang tuh, maksudnya kan kepada para ulama kita itu maksudnya juga sebenarnya. Arbabam min dunillah, ada yang dijadikan Tuhan selain Allah. Wah, itu sindiran yang sangat halus. Dalam gaya bahasa Indonesia namanya eufemisme. Ada eufemisme, ada sinisme, ada sarkasme. Bagus juga ya guru bahasa Indonesia yang rada galak gitu ya, yang suruh ngapal tuh dulu waktu di sanawiyah. Hampir semua gaya bahasa saya hafal itu waktu itu, disuruh ke depan itu, dan sampai sekarang gak lupa itu. Karena dibandingkan dengan bahasa Arab juga kurang lebih bahasa itu sama saja. Ada yang level-level pengungkapan itu, ada eufemisme, pengungkapan dengan cara sindiran yang sangat halus. Ada sinis, ada tajam, itu sinis itu nyinyir. Kemudian sarkasme itu memang caci maki lah. Wahai katabna, kami maktubkan kepada Bani Israel, katabna ala Bani Israel, man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh jiwa tanpa bukan karena dia membunuh, maksudnya dikisos itu, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia.
Waman ahyaha, dan siapa yang berusaha membantu hidup seseorang, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah Anda memberi hidup kepada seluruh manusia. Ini ungkapan yang luar biasa, ini ungkapan emas ini. Kalau perlu, kalau lebih dari emas apa titanium. Dasar penghormatan manusia itu ini salah satunya. Memuliakan nyawa manusia itu dimulai dari sini. Siapa yang memberi hidup kepada seseorang, itu maka sedekah menjadi tinggi pahalanya, itu karena sedekah itu adalah berusaha membantu hidup seseorang. Sebetulnya itu. Jadi pahala-pahala yang berhubungan dengan menghormati manusia menjadi tinggi karena dasar utamanya ini. Manusia itu mempunyai jaminan hidup, hak hidup. Allah yang menjaminnya. Siapa yang membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Siapa yang memberi hidup, membantu hidup seseorang, seolah-olah dia membantu hidup seluruh manusia. Ini keren ini golden kaidah emas ya. Dari sinilah Rasulullah dalam khutbah wadahnya menyampaikan ini yang kedua. Tadi Quran, gagasan-gagasan tentang manusia itu mulia, gagasan yang, nah ini penting memahami gagasan manusia itu mulia itu supaya kita berperilaku itu berdasar dari sini, sumber utamanya dari sini. Yang lain-lain itu hanya konsekuensi saja sih, tapi pemikiran dasar dari memuliakan, dari berbuat baik kepada manusia itu adalah memang perintah Allah. Jadi pertama-tama kali yang paling mendasar alasan kenapa kita harus baik kepada orang itu karena dia adalah manusia, karena diperintah oleh Allah. Itu gagasan dasar utama itu. Bukan karena dia baik, bukan karena dia tetangga, bukan karena dia sebagai orang tua, bukan karena dia sebagai guru. Alasan utama kita berbuat baik kepada orang itu iya, tapi itu alasan berikutnya, bukan alasan yang mendasar. Alasan mendasar itu karena memang kita diperintah Allah, karena memang dia adalah manusia. Ini alasan yang paling dasar. Kenapa harus baik sama manusia itu? Adapun dia jadi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tetangga, sebagai suami, sebagai istri, itu next, alasan berikutnya itu, alasan tambahan. Tapi gagasan utama menghormati manusia itu memang perintah Allah langsung. Kemudian manusia memang diberi hak hidup oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, kita juga wajib memuliakannya. Jadi itu alasannya. Dan dari sini lahirlah sabda Rasulullah dalam haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum. Menggunakan kalimat haram. Haram itu maknanya mulia, terhormat, itu haram itu. Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu, darahmu, dima'akum, hartamu, wa a'radukum, dan kehormatan kamu, haramun alaikum, kahormati yaumikum hada fi biladikum hada fi syahrikum hada. Dan ini jadi dasar hak asasi manusia yang dicetuskan di Perancis dan di Amerika itu. Di Amerika, kalau di Perancis oleh Robert Pico della Mirandola, kalau di Amerika oleh Thomas Jefferson dan kawan-kawan, oleh Thomas Jefferson itu. Kalau di Perancis itu 3, life, hidup, liberty, liberty-nya nggak ada di situ. Jadi persis seperti terjemahan khutbah Rasulullah, darah, harta, properti ya. Jadi life, property, dan kehormatan, dignity, itu di Perancis oleh Pico della Mirandola tahun berapa itu. Tapi ditegaskan lagi di Amerika dalam pernyataan hak asasi manusianya ada tambahan liberty. Selain life, liberty, nah ada liberty-nya, property, nah ada dignity. Itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah pesan moral dari ruku, memuliakan Allah, menghormati Allah setinggi-tingginya. Tapi yang kedua, menghormati makhluk Allah yang paling tinggi,
terutama yaitu manusia. Alasan berbuat baik kepada manusia itu yang paling dasar itu karena perintah Allah. Yang kedua karena dia adalah manusia yang Allah memang menyuruh kita memuliakannya. Sampai kita ke kuburan pun tidak boleh melangkahi nisan, duduk di atas nisan, melangkahi apalagi kencing di atasnya. Padahal badan manusia itu sudah jadi tulang belulang di dalamnya. Tapi toh Rasulullah melarang untuk duduk-duduk dan melangkahi kuburan itu. Ini hadisnya udah baru kita baca beberapa hari yang lalu ya, di Bulughul Maram, di Riyadhus Shalihin, di Bulughul Maram juga, Di mana Pak? Bulughul Maram ya? Nah itu. Bahwa manusia itu begitu mulianya sampai melangkahi tulang belulangnya pun kita dilarang. Pesan moralnya itu bukan sekedar pikih masuk kubur itu gak boleh melangkahi, tapi ada yang lebih, alasan yang lebih esensi dibalik sekedar dasar itu, bahwa manusia itu memang mulia. Jadi berbuat baik kepada manusia bukan karena dia jadi itu jadi ini, bukan karena dia baik, bukan karena dia orang tua, bukan, tapi memang perintah Allah dan memang manusia mempunyai harkat martabat yang mulia. Dari sinilah dasar utama kita berbuat baik, menghormati, menghargai dan lain-lain terhadap manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.